Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Fajar Dwi Kurniawan dengan NIM 1224 dari Teknik Industri angkatan 2024. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu katenari. Jadi katenari adalah sebuah kurva yang dibentuk oleh rantai atau kabel gantung ideal yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi seragam. Rantai atau kabel ini hanya ditopang pada kedua ujungnya dan bentuk kurvanya ditentukan oleh beratnya sendiri. Contohnya, seperti pada gambar berikut, terdapat dua buah tiang listrik yang dimana kabelnya membentuk sebuah kurva yang ditopang oleh kedua tiang tersebut. Untuk di contoh dunia nyata, terdapat pagar pembatas jalan yang dimana rantainya membentuk sebuah kurva yang dimana itu ditopang oleh kedua ujung tiangnya. Dari pengertian katenari yang sebelumnya sudah dijelaskan, bahwa katenari memiliki kurva katenari, yaitu persamaannya adalah Y sama dengan C plus A kali cos H dikali X per A, yang mana Y merupakan ketinggian kabel pada posisi X, A-nya adalah parameter yang berhubungan dengan tegangan kabel, C-nya adalah sebuah konstanta vertikal yang menentukan posisi vertikal kurva, kemudian cos H-nya adalah merupakan fungsi hiperbolik kosinus. Di mana fungsi hiperbolik kosinus ini dapat didefinisikan yaitu E bilangan Euler pangkat X ditambah bilangan Euler di pangkat min X, kemudian dibagi 2. Selanjutnya pada slide ke-6 ini kita akan membahas bagaimana cara menghitung panjang kabel yang berbentuk melengkung atau yang dalam matematika lebih dikenal sebagai catenary curve. Kurva catenary banyak diaplikasikan dalam bidang rekayasa seperti pada desain kabel listrik, jembatan gantung, hingga jaringan rel listrik. Ketika kabel digantung di antara dua titik, bentuk alami yang dihasilkan kabel tersebut mengikuti kurva catenary akibat pengaruh gravitasi dan gaya tegangan. Untuk menghitung panjang kabel dari titik hingga, kita dapat menggunakan rumus integral sebagai berikut yang ada di PPT, yang mana L sama dengan integral B min B kuadrat 1 plus dalam kurung dy dx pangkat 2 dx. Rumus ini dapat didapatkan dari konsep panjang kurva dalam kalkulus. Namun khusus kurva catenary yang berbentuk khusus, perhitungan panjang kabel dapat disederhanakan menggunakan rumus berikut, yaitu L sama dengan 2A sin H dalam kurung B per A, yang dimana A adalah konstanta yang berkaitan dengan bentuk kurva, lalu B adalah setengah jarak horizontal total antara dua titik gantungan kabel, dan sin H merupakan fungsi hiperbolik sinus. Dengan menggunakan rumus yang lebih sederhana ini, perhitungan panjang kabel menjadi lebih cepat dan praktis, terutama saat kita menghadapi desain teknis di lapangan. Masuk ke contoh soal jenis pertama, yaitu kabel telepon tergantung di antara dua buah tiang listrik yang berada pada titik X sama dengan 10 dan titik X sama dengan 10. Titik X ini akan menjadi batas pada integralnya. Kabel tersebut menggantung dan membentuk suatu catenary dengan persamaan Y sama dengan C plus A plus H X per 6. Untuk soal pertama, nilai C diketahui sama dengan 4 dan A sama dengan 6. Tentukan tinggi dari tiang tersebut dan panjang kabel di antara dua tiang tersebut. Untuk mencari tinggi tiang, yang pertama kita ketahui yaitu persamaannya dengan Y sama dengan C plus A plus H X per 6, dimana diketahui di awal nilai X sama dengan 10, maka Y10 akan sama dengan kita substitusikan nilai C dan A-nya, di mana C adalah 4 ditambah A-nya adalah 6 cos H, nilai X-nya adalah 10 per 6. Nilai 10 per 6 ini dapat kita perkecil menjadi 4 ditambah 6
kita dapat menggunakan bentuk persamaan fungsi hiperbolik kosinus, di mana cos X akan sama dengan eksponen X ditambah eksponen min X dibagi 2. Akan sama dengan cos A dan 5/3 dengan eksponen pangkat 5/3 ditambah eksponen pangkat min 5/3 dibagi 2, di mana nilai dari eksponen 5/3 yaitu 5,312 dan nilai dari eksponen min 5/3 yaitu 0,188 bagi 2 yang dapat menghasilkan 2,75. Jadi cos A5/3 itu nilainya 2,75. Coba kita substitusikan 4 ditambah 6, nilai dari cos A5/3 yaitu 2,75. Kita kalikan nilai dari 6 dikali 2,75 akan bernilai 16,5. Jadi 4 ditambah 16,5 dengan 20,5 meter. Ini untuk nilai dari tingginya. Jadi selanjutnya untuk mencari nilai dari panjang kabel, di mana kami menggunakan rumus integral. Dan di sini persamaan yang sudah kita ketahui sebelumnya itu yaitu Y sama dengan cos A X per A. Untuk mensubstitusikannya di sini, ini nilai Y ini perlu diturunkan terlebih dahulu, yaitu D per dx dengan turunan dari cos A adalah sin A X per A. Dan kita menggunakan nilai batasnya yaitu X min 10 dan X sama dengan 10. Maka L akan sama dengan integral min 10 dan 10 1 ditambah sin A X per A, dimana nilai A yang sebelumnya kita ketahui itu 6. Jadi ini dapat disubstitusikan ya, X per 6. Kemudian dimasukkan sini. Nah di sini kita menggunakan identitas hiperbolik, di mana akar 1 plus sin H X dx itu akan sama dengan cos A. Cos A X per 6 dx. Untuk mencari nilai dx kita menggunakan batas. Untuk mencari nilai dx ini kita dapat menggunakan permisalan U-nya sama dengan X per 6. X per 6 dia akan sama dengan 6U sama dengan X, lalu diturunkan menjadi dx sama dengan 6D. Nilai dx ini dapat kita substitusikan ke sini, lalu kemudian kita di sini mencari batas baru. Untuk mencari batas barunya kita menggunakan X ini. Permisalan di awal tadi urusan dengan X per 6. Untuk X sama dengan min 10, maka min 10 per 6
cos-nya, di mana 6 integral dari cos yaitu sin batas min 5/3. Setelahnya kita substitusikan nilai batasnya terhadap sin. Kita substitusikan batasnya terhadap sin ini, maka akan dengan 6 sin A 5/3 disubstitusikan yang atas terlebih dahulu, baru dikurang sin A, baru yang bawah min 5/3. Sini dapat ditulis menjadi 6 dikali 2 dikali sin. Untuk mencari nilai sin H5/3 ini kita menggunakan fungsi hiperbolik, di mana sin H 5/3 akan sama dengan, di mana sin 5/3 ini akan sama dengan eksponen pangkat 5/3 dikurang eksponen pangkat min 5/3 dibagi 2. Nilai dari eksponen pangkat 5/3 yaitu 5,312 dikurang 0,188 dibagi 2. Maka hasilnya akan menghasilkan 2,562. Ini 6 dikali 2 12 dikali dengan 2,562, maka didapatkan hasil yaitu 30,744. Maka nilai dari panjang kabelnya yaitu 30,744 meter. Di sini ada soal, jika diberikan panjang dari kabel yang menggantung adalah 20 meter dan jarak titik terendah ke tanah adalah 3 meter, tentukan tinggi dari tiang. Di sini adalah kita untuk menentukan tinggi dari tiang. Ini adalah bentuk persamaan catenary, di mana Y sama dengan C plus A cos dalam kurung X per A. Y ini adalah tinggi dari titik terendah, dan X ini adalah jarak horizontal dari titik terendah, dan A adalah parameter yang berkaitan dengan tegangan horizontal dan berat per satuan panjang kabel. Jadi di sini kita ketahui bahwa panjang kabel adalah 20 meter dan titik terendah ke tanahnya adalah 3 meter. Lalu kita substitusikan ke angkanya, yaitu panjang tali dari integral minus 10 sampai dengan 10 dari akar 1 plus sin pangkat 2 X per A dx. Kita tahu bahwa 1 plus sin pangkat 2X sama dengan cos pangkat 2X menjadi panjang tali sama dengan integral dari 10 dari minus 10 sampai 10 dari akar cos pangkat 2x per A sama dengan dx sama dengan dari integral minus 10 sampai 10 cos x per A sama dengan dx. Kita integrasikan cos X per A menjadi integral cos X per A dx sama dengan A sin X per A ditambah K. Panjang tali sama dengan A sin X per A dari
minus 10 sampai dengan 10 adalah panjang tali sama dengan A sin per 10 per A minus A sin min 10 per A menjadi karena sin minus X sama dengan sin X, maka panjang tali sama dengan A sin 10 per A dikurang min A sin 10 per A menjadi 2A sin 10 per A. Lalu kita akan menghitung nilai A. Diketahui bahwa panjang kabel adalah 20 meter. Maka 20 ini adalah 2A sin 10 per A. Nah, 10 sama dengan A sin 10 per A itu adalah kita asumsikan bahwa A ini adalah sama dengan 6. Maka 10 sama dengan A-nya adalah 6 sin 10 per 6. Ini kita sederhanakan, kita masing-masing kita bagi 2 menjadi 10 sama dengan 6 sin 5 per 3. Jadi sin 5 per 3 sesuai dengan rumusnya ini, lalu kita masukkan ke sini, kita masukkan ke rumus menjadi 5,5 per 2, kita bagi, dapatnya ini 2,75. Lalu jika A sama dengan 6 dan panjang tali adalah 20, maka konsistennya adalah 20 sama dengan 2 dikali 6 sin 10 per A pangkat 2, maksud saya 10 per A sama dengan 12 sin 5 per 3, maka sin 5 per 3 adalah 20 per 12. Nah, di sini kita substitusi, kita sederhanakan, yaitu masing-masing kita bagi di sini adalah 20 dan di sini adalah 12. Menjadi 5 per 3. Lalu kita kalau di kalkulator sin 5 per 3 ini sebenarnya hasilnya 2,76. Tapi karena A sama dengan 6 dan panjang tali adalah 20 meter, maka konsistennya adalah 20 sama dengan 2 dikali 6 sin 10 per A sama dengan 12 sin 5 per 3. Sin 5 per 3 sama dengan 20 per 12 sama dengan 5 per 3. Ini adalah bentuk sederhana karena masing-masing dibagi menjadi 4. Hasilnya sama dengan 1,667. Sekarang kita akan menentukan tinggi tiang. Tinggi tiang ini adalah ketinggian kabel pada X sama dengan 10 atau X sama dengan minus 10. Karena dia simetris, maka dia sama saja. Di sini kita menggunakan persamaan Y sama dengan C plus A cos X per A, di mana X adalah 10. Maka Y sama dengan C plus A cos 10 per A.
Karena di sini kita asumsikan C sama dengan 4 dan A sama dengan 6, maka Y 10, C-nya adalah 4 ditambah 6, A-nya adalah 6, cos 10 per 6. Y 10 sama dengan 4 ditambah 6 cos 5 per 3. Menggunakan nilai cos. Kita menggunakan nilai cos ya. Jadi cos 5 per 3 itu sama dengan 2,72. Y 10 sama dengan 4 ditambah 6 dikali hasil ini sama dengan Y 10 sama dengan 4 ditambah 16,5. Y 10 sama dengan 20,9 meter. Maka kesimpulannya adalah panjang dari soal yang ditanyakan adalah tinggi tiang adalah 20,9 meter. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya yaitu nomor 3. Dengan menggunakan nilai A dan C dari hasil jawaban nomor 2, tentukan luas daerah yang dibatasi tanah, 2 tiang listrik, dan kabel. Oke teman-teman, kita tulis terlebih dahulu diketahuinya. Oke, jadi yang pertama diketahui di soal yaitu persamaan dari kateneri, yaitu Y sama dengan C plus A cos hiperbolik X per A. Dan yang diketahui dari nomor 2 yaitu nilai A-nya sebesar 4,947 dan nilai C yaitu 4,053. Nah, selanjutnya kita tulis ditanyanya. Oke, jadi yang dipertanyakan pada nomor 3 ini adalah berapa luas dari daerah yang dibatasi antara tanah, 2 tiang listrik, dan juga kabel. Oke, kita selanjutnya akan lanjut ke penyelesaian dari soal nomor 3 ini. Sebelum kita melanjutkan ke penyelesaian, saya menuliskan terlebih dahulu keterangan nomor yang kita kerjakan. Baiklah, kita lanjut ke penyelesaian. Tadi diketahui bahwasannya persamaan kateneri yaitu C plus A cos hiperbolik X per A. Nah, kita substitusikan nilai A dan juga C yang didapat dari nomor 2. Yaitu kita substitusikan nilai C-nya yaitu 4,053 ditambah dengan nilai A yaitu 4,947 cos hiperbolik X per A-nya tadi 4,947. Oke, diketahui bahwa kabel telepon di antara 2 tiang listrik yang berada pada titik X sama dengan min 10 dan X10. Atau bisa kita artikan luas area antara kurva YX dan sumbu X adalah dari min 10 sampai dengan 10. Yang mana nanti min 10-nya akan menjadi batas bawah dan X sama dengan 10 menjadi batas atas pada saat persamaan diintegralkan. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Di sini kita misalkan A adalah sebagai Y yang diintegralkan. Maka menjadi seperti berikut. A sama dengan integral dari, batas bawahnya tadi diketahui di soal bahwa adalah min 10 dan batas atas 10. Menjadi A sama dengan integral min 10 sampai 10 dari Y X dx, di mana Y X-nya adalah yang kita selesaikan sebelumnya. Maka menjadi A sama dengan integral min 10 sampai 10 dari 4,053 ditambah 4,947 cos hiperbolik X per 4,947 dx. Jangan lupa. Oke teman-teman, mari kita sedikit mereview mengenai sifat integral tentu tentang penjumlahan. Di mana di sini integral fx ditambah gx dx itu bentuknya sama seperti dengan persamaan yang kita dapatkan tadi. Nah, maka nanti akan diubah menjadi integral fx dx ditambah dengan integral gx dx. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya menjadi A sama dengan integral min 10 hingga 10 dari 4,053 dx sebagai konstanta dan dijumlahkan dengan integral min 10 hingga 10 dari 4,947 cos hiperbolik X per 4,947 dx sebagai fungsi cos hiperbolik.
Nah, diketahui tadi bahwa terdapat konstanta dan juga fungsi cos hiperbolik. Oke, kita hitung terlebih dahulu bagian konstantanya, yaitu integral min 10 hingga 10 dari 4,053 dx menjadi 4,053, yang mana dx jika diintegralkan adalah x, lalu batas bawahnya itu min 10, dan batas atasnya yaitu 10, menjadi 4,053 dikalikan dengan 10 dikurangin dengan min 10, yang mana kita ketahui bahwa batas atas dikurangi dengan batas bawah, menjadi 4,053 dikalikan dengan 20, yang mana menghasilkan sama dengan 81,06. Selanjutnya kita akan menyelesaikan untuk fungsi cos hiperbolik, yang mana integral min 10 hingga 10 dari 4,947 cos hiperbolik x per 4,947 dx, yang mana kita misalkan U adalah sebagai x per 4,947, lalu kita turunkan menjadi du per dx sama dengan x per 4,947 menjadi du per dx sama dengan 1 per 4,947, yang mana menjadi dx sama dengan 4,947 du. Selanjutnya kita akan membuat batas baru, yang mana x kita substitusikan ke pemisahan u. Yang pertama, x sama dengan min 10. U sama dengan min 10 per 4,947, hasilnya mendekati min 2,021. Lalu untuk yang x sama dengan 10, kita substitusikan U menjadi U sama dengan 10 per 4,947, hasilnya adalah mendekati 2,021. Setelah kita dapatkan batas barunya, maka kita akan menyelesaikan untuk fungsi cos hiperbolik, yang mana integral min 10 hingga 10 dari 4,947 cos hiperbolik x per 4,947 dx. Nah, 4,947 merupakan konstanta, maka akan kita keluarkan dari integral menjadi 4,947 dikalikan dengan integral min 10 hingga 10 dari cos hiperbolik x per 4,947 dx. Oke, selanjutnya kita akan mensubstitusikan pemisahan U dan juga batas baru yang telah kita dapatkan menjadi sebagai berikut. 4,947 dikali integral min 2,021 hingga 2,021 cos hiperbolik U yang telah kita misalkan tadi dikali 4,947 du. Kemudian 4,947 merupakan konstanta, yang mana kita akan keluarkan dari fungsi integral menjadi 4,947 dikali 4,947 dikali integral min 2,021 hingga 2,021 cos hiperbolik u du. Nah, lalu menjadi 4,947 kuadrat dikali integral min 2,021 hingga 2,021 dari cos hiperbolik u du, yang mana cos hiperbolik jika diintegralkan menjadi sin hiperbolik u, lalu menjadi sin hiperbolik u dengan batas bawah min 2,21 hingga 2,021, yang mana menjadi sin hiperbolik 2,021 sebagai batas atas dikurangi dengan sin hiperbolik min 2,021 sebagai batas bawah. Lalu setelah dioperasikan menjadi sin hiperbolik 2,021 plus sin hiperbolik 2,021 dan menjadi 2 sin hiperbolik 2,021. Untuk penyelesaian selanjutnya akan dilanjutkan di bagian lembar diketahui hingga seterusnya. Baik, untuk rumus sin hiperbolik sendiri adalah sin hiperbolik x sama dengan eksponensial pangkat x dikurang eksponensial pangkat min x per 2, yang mana sin hiperbolik 2,021 adalah mendekati 3,627. Lalu untuk 2 sin hiperbolik 2,021 adalah 2 kali 3,627 adalah 7,254. Selanjutnya, untuk penyelesaiannya yaitu 4,947 kuadrat dikali 7,254 yaitu
sama dengan 24,474 dikali 7,254, yang mana hasilnya adalah 177,66. Belum selesai sampai di situ, untuk penyelesaian integral dari y(x) dx adalah a sama dengan konstanta yaitu 81,06 ditambah fungsi cos hiperbolik yaitu 177,66. Jadi hasilnya adalah A sama dengan 258,72 meter persegi, yang mana tadi diketahui di soal bahwa satuannya adalah meter dan untuk luas adalah meter persegi. Oke, dapat kita simpulkan bahwa luas daerah yang dibatasi oleh tanah, dua tiang listrik, dan kabel adalah sebesar 258,72 meter persegi. Baik, sekian dari penyelesaian yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penjelasan. Terima kasih dan semoga bermanfaat.